Akan tetapi kemarin serangan yang sangat disayangkan yang diluncurkan oleh IDF menargetkan banyak sekali warga sipil yang sedang beraktivitas begitu. Dentuman yang sangat keras, kemudian asap yang membumbung tinggi, Mas, sangat jelas dari tempat saya tinggal. Menurut pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, serangan Israel ke Lebanon sebagai bentuk provokasi. Israel seolah tidak rela Iran diberi kelonggaran oleh sekutunya Amerika Serikat. Sebuah kesepakatan yang belum sepakat. Jadi ada kesepakatan yang belum sepakat sehingga dilaksanakan parsial. Tetapi di dalam hal ini, di dalam situasi seperti ini, kita memang harus mengecam bahwa negara yang pertama kali melakukan serangan itu kita harus kecam. Yang kedua, negara yang melanggar kesepakatan dari perjanjian yang sudah disepakati itu juga harus kita kecam. Israel, saya melihat bahwa saya menyatakan bahwa ini provokasi gitu. Ketika sudah ada kesepakatan untuk berunding, kesempatan untuk jeda, dia melakukan provokasi. Nah, apakah ini murni Israel atau ini juga atas persetujuan Amerika, itu kan peristiwa di balik layar yang belum kita lihat. Jadi yang paling penting sebenarnya yang nampak saat ini adalah di Lebanon ada serangan dari Israel, dan itu sebenarnya tidak layak, tidak patut ketika ada kesepakatan jeda antara Iran dengan Amerika. Israel sendiri menyatakan urusan mereka dengan Iran belum selesai. Hal ini ditegaskan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bahwa operasi militer terhadap Iran belum selesai meski gencatan senjata telah disepakati. Israel akan tetap menggempur Hizbullah, pergerakan perlawanan di Lebanon yang mendukung perjuangan Iran saat digempur Israel dan Amerika. יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה, בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. איראן נכנסת למשא ומתן הזה, כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז, לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה, וגם הפסקת אש בלבנון. Pemerintah Lebanon jelas mengecam tindakan Israel yang menyerang negaranya, meski bertujuan untuk menyasar Hizbullah. Di tengah perundingan yang sedang dibangun Amerika Serikat dan Iran, pemerintah Lebanon juga siap menempuh langkah yang sama dengan Israel. Menteri Urusan Sosial Lebanon bilang, pemerintahnya siap bernegosiasi dengan Israel guna mengakhiri permusuhan. You mentioned unacceptable. It is a very grave situation. It's unexplainable, given that there's been declared in the early hours of this morning a ceasefire, regardless of what the Israelis announced that they're not going to abide by it, or they're not, including Lebanon. But I believe this is a very dangerous turning point at this stage. We want a seat at the table. In the end, it's only Lebanon that can negotiate on its behalf. And we're ready. President, Prime Minister have both indicated that, this is, we're ready, and there's calls and efforts being made as we speak. Sejak pecahnya perang Israel dan Hizbullah pada 2 Maret, Israel secara teratur menyerang Lebanon Selatan dan Timur, serta pinggiran selatan Beirut, tetapi jarang menyerang pusat kota Beirut. Sejak itu, lebih dari 1.500 orang tewas dan 1 juta orang mengungsi. Lalu bagaimana sikap Iran atas agresi Israel ke Lebanon di tengah gencatan senjata yang sedang diupayakan? Media pemerintah Iran, Fars, mengabarkan otoritas Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu kemarin. Situasi ini membuat jalur strategis pengiriman minyak dunia kembali macet. Namun Wakil Menteri Luar Negeri Iran memastikan jalur strategis Selat Hormuz masih dapat dilalui kapal sipil, tetapi harus berkoordinasi dengan otoritas Iran demi keamanan, karena Iran menempatkan ranjau laut sebagai bagian dari strategi perang. I can tell you that until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical
restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there because of the limitations in this strait. And this strait is a very narrow strait. It is in our territorial water plus Omani territorial water. It is inside our water. Gedung Putih merespons laporan media yang menyebut Iran kembali menutup Selat Hormuz. Imbas Israel terus menyerang Lebanon. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyatakan penutupan Selat Hormuz tidak bisa diterima. Caroline menegaskan kembali tuntutan Presiden Trump agar Selat Hormuz dibuka segera. Tuntutan tersebut merupakan bagian dari poin perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the President's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Perundingan menyelesaikan perang antara Amerika Serikat dan Iran kini tengah dibangun. Apakah negosiasi akan berujung pada perdamaian atau justru api perang kembali berkobar? Mengingat ulah Israel, sekutu Amerika Serikat yang tetap menyerang Lebanon berpotensi menggagalkan gencatan senjata yang sedang berlangsung. Israel terus melancarkan serangan destruktif ke Lebanon di tengah rencana negosiasi Amerika Serikat-Iran. Apakah ini upaya menggagalkan negosiasi? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Baru sari gandum peanut butter. Wah, kacang! Iya, selai kacangnya asli, tebal, selembut butter, manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli, Tebal lagi. Baru sari gandum peanut butter. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Wow, ini Wow Spaghetti beli 2 gratis 1. Ayo boros sekarang. Wow Spaghetti beli 2 gratis 1. Zaman now, makannya wow. Baju kesayangan dicuci berkali-kali jadi kusam. Noda nggak hilang lagi. Tenang aja, ini solusinya. Wistain Remover, penghilang noda bandel. Formula instan bubble clean bekerja 10 kali lebih cepat efektif. Wistain Remover. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika. Wow! Untuk pakaian yang kusam, gunakan bersama deterjen. Lihat, kusam hilang, putih dan warna kembali cemerlang. Wanginya segar, nggak bau obat. Wistain Remover, penghapus noda bandel. Buktikan hebatnya. Wingscare. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina dari Wingsfood. Nuvo Family Body Wash ada kemasan 10.000. 200 mili cuma 10.000. 50% lebih hemat. Perlindungan 24/7. Yuk borok, nanti kehabisan. Mah, masih ada satu nih. Wingscare. Nenek dapat umroh! Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang. Temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wingsfood. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap baru! Legendaris Jepang, Hakata Chicken Ramen. Sugoi! Mie-nya lurus, kuah paitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Yes, yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempuranya. Oishi! Mie-nya lurus, tekstur lembut, gabungsur. Ramen yang the best, pasti ramen yes! Dari Wingsfood. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. Wistain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Wingscare.
You ever try something and like, wow, that's mie sedap. This hits. Ini pilihan saya. Sedap banget. It's a world-class noodle that brings people together. Bold, rich in every slurp. Ini rasa yang selalu disuka dari Indonesia hingga dunia. Sedapnya dari kualitas. Pedas banget. Mie sedap. Favorit saya, favorit semua. Dari Wings Food. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket yang disebut menyerang Israel Utara. Israel memastikan terus menyerang Hizbullah di wilayah Lebanon. Melalui rilis visual ini, Israel mengklaim serangan udara mereka menyerang 10 peluncur roket pada hari Jumat. Sementara Kamis, Israel mengklaim telah meledakkan terowongan yang disebut terkait dengan infrastruktur bawah tanah Hizbullah di wilayah pedesaan Lebanon Selatan. Menurut Israel, terowongan itu adalah gudang senjata menyimpan roket, bahan peledak hingga granat. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. Jembatan di Kasmiyeh, Lebanon Selatan rusak akibat serangan udara Israel Rabu malam waktu setempat. Jembatan ini merupakan jembatan terakhir yang menghubungkan Litani Selatan ke daerah lain. Tentara Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang menyatakan dalam konteks serangan Israel yang sedang berlangsung di Lebanon, tentara mengevakuasi jembatan Kasmiyeh Tire setelah menerima ancaman Israel yang menargetkannya. Sebelumnya IDF juga mengumumkan menargetkan jembatan di Kasmiyeh. Bangunan hancur dan kendaraan hangus setelah serangan udara Israel di Beirut, Lebanon. Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang terluka akibat serangan udara ini. Tim penyelamat dan petugas pemadam kebakaran melakukan operasi bantuan di lokasi yang hancur akibat serangan udara Israel. Perancis melalui Menteri Luar Negerinya menyatakan serangan terbaru Israel ke Lebanon merusak gencatan senjata perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Menurut Perancis, tak ada toleransi terhadap serangan Israel Rabu lalu ke Lebanon, tepat sehari gencatan senjata berlangsung. Sebelumnya Israel menyatakan gencatan senjata terhadap Iran tidak berarti berhenti menyerang Lebanon. Les attaques sont d'autant plus intolérables qu'elles fragilisent le cessez-le-feu temporaire qui a été trouvé hier entre les États-Unis et l'Iran. Sementara itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengutuk serangan terbaru Israel terhadap Lebanon. PBB menyebut sebagai tindakan mengerikan yang semakin menekan perdamaian yang rapuh di kawasan Teluk. PBB menyerukan penyelidikan cepat dan independen terhadap serangan tersebut dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Scale of the killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. It places enormous pressure on a fragile peace, which is so desperately needed by civilians. There must be prompt and independent investigations into all alleged violations, and those responsible brought to justice. Israel terus melancarkan serangan destruktif ke Lebanon di tengah rencana negosiasi Amerika Serikat-Iran. Kita akan bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja, dan analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS, Mas Hanif Rahadian. Selamat malam, Mas Hanif juga Mbak Dina. Mbak Friska, selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Hanif. Terima kasih sudah hadir. Kita bahas soal Israel yang terus menyerang Lebanon ketika
Bahkan negosiasi Amerika Serikat dan Iran baru akan dimulai. Saya ke Mbak Dina. Apakah ini justru akan dapat mengganggu kepercayaan awal yang dibutuhkan sebenarnya untuk negosiasi ini bisa berlangsung, Mbak? Tentu. Kalau kita bicara soal trust atau rasa percaya, itu itu sudah terkorupsi sebenarnya ya. Rasa percaya itu terkorupsi karena dari pihak Israel berusaha memilah menjadi dua hal ya, antara negosiasi di Islamabad dengan negosiasi di Washington yang akan ditaruh nanti minggu depan kabarnya dengan Libanon. Dan mediatornya bukan lagi Pakistan tetapi langsung Amerika Serikat sendiri. Di sini sudah bisa menggambarkan bahwa komposisi pihak-pihak yang kemudian menjadi penentu nanti hasilnya seperti apa, jelas bukan Pakistan kalau dalam desain Amerika Serikat maupun oleh Israel. Nah, ini menjadi satu catatan. Kemudian poin yang kedua juga kita bisa lihat kalau mau diplomasi jalan, itu sebenarnya pengambilan keputusan itu harus dibuat sedemikian rupa setara. Justru bukan dengan menggempur habis-habisan satu pihak sehingga posisinya semakin tidak simetris. Nah, dalam kondisi seperti ini, siapa yang bisa memastikan apakah keputusan bergantung pada Israel, apakah terus menyerang Lebanon atau tidak ketika negosiasi ini akan dimulai, atau peran masih bisa dilakukan oleh mediator dalam hal ini Pakistan untuk yang dalam waktu dekat ini Sabtu waktu setempat dalam informasinya, atau bagaimana Mbak Dina? Kalau menurut hemat saya yang dilakukan oleh Pakistan tetap harus kita apresiasi karena yang penting dalam mengurangi mengendalikan konflik itu salah satunya adalah membuka jalur komunikasi, jangan sampai putus dan selalu update dan mencoba mengubah pola pikir lawan bicaranya, lawan politiknya supaya mulai nampak posisi masing-masing kerentanannya di mana sehingga bisa dibuka strategi menuju ke titik yang diinginkan. Intinya gitu. Satu hal yang menurut saya juga kritis kita hargai dari Pakistan adalah karena musuhnya Pakistan, India, itu dalam situasi sekarang itu ternyata mengambil posisi berseberangan dengan Pakistan dan mendukung aliansi antara Amerika Serikat dengan Israel. Ini yang menurut saya menggambarkan ternyata ya negara yang emerging economies itu juga dalam posisi yang pecah. Akibat perang ini yang terjadi justru bukan atau belum solidaritas terhadap kemanusiaan yang kita saksikan tadi barusan berita kan bahwa dengan jembatan berarti krisis kemanusiaan lagi-lagi diciptakan. Ini sama seperti kejadian waktu Gaza kan dengan memutus infrastruktur yang penting. Ibaratnya strategi diplomasinya adalah dengan menciptakan krisis kemanusiaan. Ini satu hal yang sangat buruk sebenarnya untuk tatanan global, tapi ternyata sesama negara emerging economies itu tidak ada kesamaan pandang. Dalam titik kritis seperti ini, Mas Hanif, apa yang bisa dilakukan antara mediator dalam hal ini Pakistan maupun Iran untuk mengembalikan trust-nya dengan apa yang sudah dilakukan Israel terhadap Lebanon, padahal salah satu yang disyaratkan untuk adanya gencatan senjata ini adalah termasuk tidak menyerang Lebanon kembali, Mas Hanif. Ya, kalau kita bicara soal proposal gencatan senjata ini ya, sejak awal kita bisa melihat bahwa di antara Israel, Amerika Serikat maupun Iran itu sudah ada perbedaan tafsir gitu. Jadi perbedaan tafsirnya di mana kalau menurut Iran dan Pakistan, Lebanon itu masuk dalam kesepakatan. Sementara kalau di pihak Israel dan Amerika Serikat, Lebanon tidak masuk dalam kesepakatan untuk terjadinya gencatan senjata. Nah, kita bisa melihat bahwa saat ini Israel masih melakukan serangan-serangan di Lebanon, sudah menewaskan 300 orang dan sudah menyasar infrastruktur sipil gitu ya, jembatan diputus gitu, akses ke bandara dan hospital juga diputus. Jadi ini kita melihat bahwa Israel memang saat ini berusaha untuk ada indikasi untuk penguasaan wilayah Lebanon secara penuh gitu, terutama di bagian selatan gitu ya. Nah, terus kalau kita melihat bagaimana kemudian diplomasi ini berjalan, ya oke, kalau kita bicara gencatan senjata, tapi kita bisa memahami bahwa belum ada mutual understanding di antara state-state ini, terutama di negara-negara besar. Gitu. Kemarin kita bisa lihat bahwa di Israel itu sudah ada polling bagaimana mayoritas warga masyarakat Israel itu mendukung Israel, pemerintahnya Benjamin Netanyahu untuk melakukan serangan-serangan terhadap Hizbullah dan juga penguasaan di Lebanon. Penyerangan terhadap Hizbullah gitu. Nah,
Jadi di dalam sisi domestik gitu ya, Israel juga tertekan oleh masyarakat yang terutama untuk untuk melakukan serangan terus berlanjut ke ke Lebanon. Hizbullah, benar. Kemudian, tapi saat ini kan dia juga menerima tekanan internasional di mana negara-negara Arab, negara-negara Eropa sudah meminta Israel untuk mematuhi gencatan senjata. Nah, tapi kan sejauh ini kita belum bisa melihat bagaimana efektivitas dari tekanan internasional gitu. Saya sih melihat bahwa peluang negosiasi ini tadi benar sudah dikatakan Mbak Dina, sesuatu yang perlu diapresiasi oleh langkah Pakistan, tapi untuk jadinya sebuah negosiasi yang cepat, adanya sebuah hasil yang memang menjamin perdamaian, saya rasa sih masih panjang gitu. So, kita akan melihat bagaimana Israel memang akan terus berupaya untuk melakukan serang-serangan dan mungkin juga menarik memicu respon Iran yang kemudian terjadilah violation terhadap ceasefire tersebut gitu. Itulah kenapa saat ada gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang disampaikan Donald Trump, Benjamin Netanyahu orang yang kaget begitu ya Mbak Dina, karena mereka inginnya ya masih terus melakukan serangan. Sementara kalau bicara soal krisis kemanusiaan, kita punya contoh Gaza dan Lebanon Selatan saat ini seperti deja vu Gaza pada awal 2023. Tidak ada yang bisa menghentikan Israel saat ini? Amerika Serikat sebenarnya sangat potensial untuk menghentikan Israel. Karena apa? Kuncinya itu adalah senjata yang digunakan oleh Israel itu didanai dan dibekali oleh Amerika Serikat. Catatannya itu adalah sebenarnya Israel ini sekarang sedang kekurangan interseptor. Jadi alat untuk mencegat misil. Nah, itu sebabnya terjadilah ceasefire ini, terjadilah gencatan senjata ini, karena mereka masih butuh waktu untuk mengisi amunisinya. Tapi tidak ada catatan, saya lihat di data berbagai informasi yang beredar, tidak ada nih ketegasan dari pihak Amerika Serikat memang untuk menghentikan Israel. Jadi saya punya dugaan ya, ini persisnya kita tentu nggak tahu, tapi pasti Israel pegang kuncinya juga dari Donald Trump. Jangan-jangan apa yang kita misalnya bicarakan soal Epstein file misalnya ya, itu dipegang juga sama Israel, makanya dia benar nggak bisa berkutik. Karena kalau dilihat dari logikanya sebenarnya urusan Israel itu kan urusan Netanyahu sendiri ya, bahwa koalisinya itu kemudian akan runtuh hanya karena dia berdamai, dan memang Israel itu punya sejarah yang sangat kelam ya, kalau siapapun yang berdamai dengan musuhnya itu biasanya ditembak mati. Waktu itu pernah kejadian ya dalam kasus Yitzhak Rabin. Jadi garis keras di Israel itu semua masih menginginkan untuk menjadikan Lebanon sasaran tembak ya. Dan bahwa Lebanon itu harus dikuasai. Bahkan sekutu dekatnya Netanyahu yang menjadi andalan dia untuk membentuk mayoritas suara di Knesset itu baru saja mengumumkan, dan dia Menteri Keuangan ya, mengumumkan bahwa Greater Israel, impian Israel Raya sekarang akan segera terwujud karena Israel sedang berusaha menguasai Lebanon. Artinya rasa masalah eksistensial yang terjadi antara Israel, kemudian Lebanon dengan Iran, ini sebenarnya belum kena di titik yang seharusnya. Jadi itu yang membuat gencatan senjata ataupun negosiasi ini sebenarnya belum masuk ke akar masalah ya. Ya, dan itulah yang apakah ini bisa dikatakan ya ini yang diinginkan Israel, karena kalau the Greater Israel akan berkebalikan dengan gencatan senjata yang akan menghentikan serangan. Tidak ada momentum aji mumpung untuk mencapai itu dalam kondisi seperti ini. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apakah artinya gencatan senjata yang rapuh ini akan bisa batal untuk di tahap negosiasi? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Baru, teh pucuk Clash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti. kalau enaknya Terbukti. Pasti Roma Kelapa. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Kejutan tutup botol Ramadan
Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wings Food. Ramen? Yes! Wah, dari mie sedap baru! Legendaris Jepang, Hakata Chicken Ramen. Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Yes, yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempuranya. Oishi! Mie-nya lurus, diseruput jambusur. Ramen yang the best, pasti ramen yes! Dari Wings Food. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Wow, ini wow spaghetti, beli 2 gratis 1. Ayo baru sekarang. Wow spaghetti, beli 2 gratis 1. Zaman now, makannya wow. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Fresh Care Smash dengan 4 pilihan aroma. Double inhaler, bisa ngerok, ngerol, sampai pijit. 4 in 1, Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah madu TJ, mencari sumber madu yang baik, dipanen di kematangan yang tepat, bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kebaikan dari alam. Nenek dapat umroh! Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wings Food. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala chef Devina dari Wings Food. Kita masih membahas Israel yang terus melancarkan serangan destruktif ke Lebanon di tengah rencana negosiasi Amerika Serikat-Iran. Masih bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Praptora Harja, dan analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS, Mas Hanif Rahadian. Mbak Dina, sebenarnya kalau yang jadi perhatian kita kan ya gimana perannya negara-negara besar. Trust ini jelas di awal gencatan senjata belum sampai 1 pekan, baru 1 hari sudah ada serangan Israel ke Lebanon yang memorak-porandakan apa yang jadi visi gencatan senjata di awal. Nah, bagaimana peran negara-negara besar ini bisa ikut jadi mediator untuk mendesak ya gencatan senjatanya itu segera, bahkan tidak ada agresi lagi yang dilakukan terhadap Iran? Saya melihat ada perkembangan yang cukup positif sebenarnya. Memang perlahan ya, namanya juga diplomasi gitu, dan biasanya kan ada proses juga untuk membangun suara kelembagaan di negara masing-masing, jadi butuh waktu. Perkembangan positifnya adalah bahwa Prancis, kemudian Australia yang notabene biasanya ada di kubu Amerika Serikat, sekarang mulai mengambil posisi lebih frontal, mengatakan bahwa nggak mungkin ada negosiasi kalau Lebanon nggak dimasukkan dalam ceasefire. Itu satu perkembangan yang baik. Kemudian poin menarik dari statement mereka berdua ini adalah kalau kita perhatikan karakter politik atau politik budayanya ya di Lebanon dan kaitannya dengan Hezbollah itu nggak bisa dipecah, nggak bisa satu hal yang langsung pokoknya nggak boleh ada Hezbollah karena kunci utamanya kan harus pelucutan senjata ya. Si Hezbollah. Faktanya baik Pakistan, kemudian Lebanon, itu mayoritas penduduknya adalah Syiah. Dan kelompok Lebanon itu, kenapa Syiah menjadi sangat penting secara politik? Ya karena digempur terus oleh Israel. Sehingga mereka tumbuh semakin mempersenjatai diri, dan tentaranya Lebanon kenapa menjadi lebih lemah daripada Hezbollah? Karena Hezbollah itu bisa punya gerilya, gerakan gerilya, dan mereka akhirnya membangun banyak tunnel, terowongan-terowongan di jalur-jalur yang rahasia, bahkan si Israel nggak tahu. Jadi kuncinya itu sebenarnya semakin kita bicara
gempuran militer, semakin muncul resistensi dari kelompok-kelompok yang yang bertikai ini. Di Lebanon sejak Israel menggempur 2006 itu pihak politisi Syiah itu udah memutuskan untuk pokoknya saya nggak masuk kabinet. Mereka nggak ada yang mau masuk demi menunjukkan posisinya memperkuat Hezbollah. Itu artinya kan secara politik di Lebanon nggak mungkin tuh tiba-tiba ditumpas. Nah, Pakistan juga dalam posisi demikian. Kemarin saya sempat cerita bahwa di Pakistan itu sampai 40 sampai 60 juta perkiraan orang Syiah yang ada di dalam Pakistan. Sangat-sangat kritis ya bahwa orang Pakistan itu meminta masalah ini juga segera selesai. Jadi dengan Prancis dan Australia itu mulai masuk, menurut saya mereka bisa melihat lah situasi di lapangan itu nggak mungkin diselesaikan dengan gempuran terus-menerus karena resistensi makin tinggi dan penolakan Iran untuk tidak menutup Selat Hormuz itu menunjukkan resistensi. Resistensi itu kan intinya udah kita defiant aja lah gitu. Kita nggak usah nurut dia mau bilang apa, kita lakukan apa sesuai kita mau aja. Ini kan ujung-ujungnya nanti pasti juga buntu pembicaraannya. Iya, karena adanya penutupan itu salah satunya kalau negara-negara lain ibaratnya tidak peduli dengan konflik ini sendirian digempur ya sudah semuanya masuk ke lingkaran konflik. Itu yang sampai sekarang jadi bottleneck dari penyelesaian perang ini. Mas Hanif, apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa menjembatani negara-negara besar tadi? Karena kalau sebenarnya idealnya sih berharap pada UN, tapi history talks dalam beberapa waktu terakhir tampaknya tidak bisa dilakukan. Gimana nih Mas Hanif? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya soal konflik ini kan sebenarnya salah satu kuncinya sebenarnya ada di Amerika Serikat gitu ya. Cuman kita melihat bahwa selama ini Amerika Serikat justru banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan Israel yang ada di Timur Tengah, termasuk serangan terhadap Iran dan Hizbullah begitu ya. Nah, kalau kita kemarin berapa kali kita lihat masalah peace talk ini gencatan senjata ini, kemarin kan sudah ada statement dari Perdana Menteri Pakistan bahwa akan ada penyudahan untuk kekerasan, kemudian untuk ceasefire, tapi kemudian setelah itu tadinya yang Donald Trump setuju mendukung itu, kemudian ditelepon oleh Benjamin Netanyahu, kemudian sikapnya berubah gitu. Jadi ini juga masih belum jelas bagaimana sih dengan gencatan senjata ini terusnya seperti apa, terus poin-poin yang disepakati apa, yang poin-poin yang disepakati itu apa, itu belum jelas gitu ya. Nah, terus kalau kita bicara soal posisi di Timur Tengah, negara-negara Teluk sebenarnya bisa memberikan tekanan terhadap Israel maupun negara-negara Eropa bisa memberikan tekanan kepada Israel. Cuma selama ini kan Israel juga tidak merasa mendapatkan tekanan tersebut karena dia masih melakukan serangan, masih membombardir gitu ya, masih memiliki dukungan yang besar terhadap Amerika Serikat terus kemudian di saat masuk ke Dewan PBB semuanya jadi diveto, kemudian tidak ada langkah apapun gitu ya. Nah, satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah sampai mana gitu ya, baik maupun AS, Israel ataupun pihak-pihak yang bertikai untuk berkompromi gitu ya, tadi yang saya bilang berkompromi untuk kita akhiri sudah permusuhan, kita bicara soal resolusi damai, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau kita lihat posisi Iran sudah melakukan resistensi yang cukup baik gitu ya, maksudnya mereka bertahan hingga sejauh ini gitu ya, terus Selat Hormuz masih dikontrol gitu kan. Nah, kita bisa lihat juga bahwa Amerika ini dalam posisi dilematis karena sebab kalau jika memang jalur Selat Hormuz ini kemudian diberikan kontrol ya oleh Iran, berarti ada strategic failure di Amerika Serikat di situ karena akhirnya tidak bisa menguasai ataupun memiliki kontrol terhadap Selat Hormuz itu sendiri. Jadi ya kalau ditanya siapa yang tadi bisa sebagai mediator, ya saat ini Pakistan sudah menjadi mediator, tapi ya kita tidak tahu kita harus melihat dulu bagaimana kemudian perjanjian gencatan senjata ini akan berlangsung seperti apa dan kemudian nanti deal-dealnya seperti apa gitu. Sebenarnya negara Teluk maupun negara Eropa punya peluang itu, cuman kan sampai saat ini kita belum melihat ada tindakan nyata dan keras selain melakukan kecaman, melarang Amerika Serikat atau Israel menggunakan airbase atau fasilitasnya gitu. Tapi ya konflik ini kompleks lah, cukup kompleks kan. Mungkin poinnya ini ya dicari sama Mbak Friska itu kan penjaminnya ya. Iya betul. Penjaminnya siapa? Karena kalau penjaminnya nggak ada, kita mau negosiasi, sekedar buka komunikasi mungkin bisa, tapi mengikat sulit ya. Betul. Dan menurut saya
mata kita itu, mata negara-negara dunia itu tetap ke Amerika Serikat. Gimana caranya memecah suara di dalam Amerika Serikat. Saya rasa arahnya ke sana. Dan siapa yang punya kemampuan untuk intercepting ya, bisa merekam itu perubahan-perubahan itu, denyut nadinya di dalam, itu adalah P5, negara permanen 5. Saya cermati juga negara China ya, yang dalam waktu ini sudah mempersiapkan ada perang nuklir, antisipasi perang nuklir. Itu kan artinya dia juga masih mengantisipasi jangan sampai tiba-tiba si Trump itu punya ambisi tertentu digerakkan oleh Israel. Jadi Israel ini kayak duri dalam dagingnya aja gitu loh. Kalau sebenarnya yang bisa nginjek Israel ya cuman Amerika gitu kan. Tapi Amerika ini harus dicari ruangnya supaya tidak melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh negara besar yang lain gitu kan. Karena negara-negara power ini masih bergerak bebas nih. Yang tadi saya sebut ada India, Pakistan. Ini masih cari-cari tempat yang paling pas. Siapapun yang nanti menjadi penjamin, mereka on board gitu kan. Jadi nggak berpendapat juga dengan mereka. Jadi inilah situasi yang lagi kita hadapi sebenarnya Mbak Priska. Ya, jadi penjamin ini kan bisa on behalf of Iran, yang satu on behalf of US. Siapa yang bisa dipercaya untuk memastikan poin-poin itu satu visi ya Mbak Dina. Karena kalau dari gencatan senjata kemarin kan 10 poin, enggak kok nggak ada poin itu misalnya. Itu yang terjadi di serangan Israel ke Lebanon. Nah, artinya apakah Rusia dan China, Rusia dan Tiongkok ini bisa ambil peran lebih aktif dalam proses mediasi ini, Mbak? Mereka akan, menurut saya, pelan-pelan hanya main dari belakang. Karena mereka juga sasaran tembak dari Amerika Serikat ya. Dan masih punya PR besar untuk menjamin stabilitas di kawasan masing-masing. Jadi mereka aktif, tapi aktifnya di belakang. Gitu. Oke. Dan kita berharap negosiasi ini bisa berlangsung, jadi negosiasinya dan ada hasilnya agar gencatan senjata betul-betul bisa terjadi, tidak semakin banyak kerugian, tidak semakin banyak casualties, korban jiwa akibat serangan antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Terima kasih Mas Hanif Rahadian, terima kasih Mbak Dina Prapto sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami dengan sorotan antara lain imbas Israel serang Hizbullah di Lebanon. Saat masa gencatan senjata, Iran kembali tutup Selat Hormuz. Sesaat lagi